merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup, sementara yang lainnya membubarkan diri. Contoh dari merger itu yaitu yang dulunya ada Bank Danamon dan Bank Duta, dan sekarang di-merger menjadi Bank Danamon. Kemudian untuk akuisisi adalah pengambil alihan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan di dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilan alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya yaitu PT Semen Gresik yang sekarang menjadi PT Semen Gresik dan PT Semen Padang yang sekarang menjadi PT Semen Padang. Kemudian di sini ada pengertian konsolidasi, yaitu konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Contohnya ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Untuk materi selanjutnya di sini ada perbandingan ketiga bentuk yaitu antara merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama, merger sebelumnya A dan B, sesudahnya A atau B. Jadi sebelumnya itu mereka dua, A dan B. Setelah di merger mereka jadi satu, yaitu antara A atau mau jadi A atau mau jadi perusahaan B. Kemudian ada akuisisi. Akuisisi adalah yang awalnya yang sebelumnya menjadi A dan B, dan kemudian yang sesudah diakuisisi menjadi A dan B. Kemudian ada konsolidasi, yaitu awalnya perusahaan A dan perusahaan B yang kemudian dikonsolidasi menjadi perusahaan C. Kemudian baik di sini ada contoh merger, yaitu PTA dan PTB melakukan merger. Diketahui data sebagai berikut. Nilai kapasitas pasar untuk PTA yaitu 3 miliar dan untuk PTB 2 miliar. Kemudian ada jumlah lembar saham. Untuk PTA ada 10 juta lembar dan untuk PTB 8 juta lembar. Kemudian ada harga pasar saham untuk PTA 300 lembar dan untuk PTB 250 lembar. Yang ditanya yaitu PTA mengharapkan sinergi sebesar 1M dan menghargai saham PTB sebesar 300 lembar. Pilihan pembayarannya menggunakan kas atau saham. Yang ditanya, hitunglah SPA apabila sinergi tercapai dan tidak tercapai. Untuk perhitungan SPA, yaitu PTA akan mengeluarkan kas senilai 300 lembar kali 8 juta lembar sama dengan 2,4 M. Sedangkan nilai kapasitas pasar PTB sebesar 2 M, maka PTA membayar premium sebesar 2,4 miliar dikurang 2 miliar sama dengan 0,4 miliar atau 400 juta. Jumlah ini sama dengan premium per lembar saham, yaitu atau 50 kali 8 juta lembar sama dengan 400 juta. Untuk kasus 1 sinergi tercapai. Poin titik 1, jika PTA menggunakan kas, maka SPA sebesar 1 miliar dikurang 400 juta sama dengan 600 juta. PTB mendapatkan SPA sebesar premium atau 400 juta. Jika PTA menggunakan saham, maka SPA pemegang saham sama dengan 10 juta lembar per 18 juta lembar dikali 100% dikali 600 juta sama dengan 55,6% kali 600 juta sama dengan 333,6 juta. SPA pemegang saham B sama dengan 44,4% dikali 600 juta sama dengan 266,4 juta. Untuk perhitungan SPA kasus 2, sinergi tidak tercapai. Untuk poin titik 1-nya, jika pembayaran dengan kas, maka PTA kehilangan seluruh premium senilai 400 juta. PTB tetap mendapatkan SPA sebesar premium atau 400 juta.
Jika pembayaran dengan saham, maka PTA kehilangan 55,6% dari premium sama dengan 222,4 juta. Sisa kerugian ditanggung pemegang saham. B sebesar 44,4% dikali 400 juta sama dengan 177,6 juta. Untuk kita bisa dilihat di dalam tabel untuk situasi sinergi pada alat pembayaran, yaitu ada kas dan saham. Untuk PTA, kas bertambah 600 dan untuk PTB bertambah 400. Untuk alat pembayaran menggunakan saham, di PTA bertambah 333,6 dan PTB bertambah 266,4. Untuk situasi tidak sinergi, alat pembayaran menggunakan kas pada PTA minus 400% dan PTB bertambah 400%. Sedangkan alat pembayaran menggunakan saham untuk PTA minus 222,4 dan PTB minus 177,6. Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai pencatatan akuisisi. Nah, di sini ada contoh soal yaitu Bayer Corporation membayar uang tunai senilai $400.000 dan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan par $10 dan nilai pasar saham $20. Nah, Bayer Corporation juga membayar berbagai biaya untuk akuisisi senilai $9.000 dan biaya penerbitan saham $5.000. Nilai investasi yang dikeluarkan oleh P Corporation yaitu untuk pembayaran tunai $400.000 dan penerbitan saham $50.000 dikali $20 yaitu $1 juta. Jadi untuk totalnya yaitu $1.400.000. Nah, sedangkan nilai wajar aset neto yang diperolehnya $1.200.000 sehingga dalam hal ini terdapat goodwill $200.000. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan tidak dimasukkan ke dalam nilai investasi, tetapi A. Biaya akuisisi diakui sebagai beban pada periode berjalan dan biaya penerbitan saham dalam rangka akuisisi akuisisi didebit ke AGIO saham. Nah, jurnal yang dibuat P Corporation dalam rangka investasi di S Corporation yaitu investasi in S Corporation $1.400.000 debit. Kemudian untuk kreditnya ada cash senilai $500.000, common stock $500.000 dan additional paid in capital $500.000. Ini untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar saham dan pembayaran 400.000 tunai untuk kombinasi bisnis dengan S Corporation. Kemudian ada investment expense 9.000 untuk debit dan juga additional paid in capital. Kemudian kreditnya ada cash senilai 14.000. Nah, ini untuk mencatat biaya penerbitan 50.000 lembar saham dan biaya-biaya lainnya dalam rangka kombinasi bisnis dengan S Corporation. Nah, lalu ada di sini akun debit cash 50.000, net receivable 140.000, inventories 250.000, land 100.000, buildings 500.000, equipment 350.000, kemudian patents 50.000 dan goodwillnya 200.000. Kemudian untuk kreditnya akun payable 60.000, notes payable 135.000, other liabilities 45.000, kemudian investasi in S 1.400.000. Nah, ini untuk mengalokasikan nilai investasi terhadap aset teridentifikasi dan utang yang diambil alih dengan menggunakan nilai wajar. Nah, selanjutnya mengenai pencatatan konsolidasi. Nah, di sini penyusunan neraca konsolidasi jika perusahaan induk memiliki 100% saham perusahaan anak sebesar atau sesuai dengan nilai bukunya. Nah, perusahaan anak dalam keadaan surplus. PT Dhani membeli 250 lembar saham PT Prambini pada tanggal 1 Januari 2001 di pasar modal dengan harga persis sama dengan nilai bukunya yaitu 150.000 per lembar.
Adapun kekayaan bersih PT Prambini pada tanggal tersebut terdiri dari aktiva 45 juta, hutang-hutang 7,5 juta, sedangkan untuk perincian hak-hak para pemegang saham pada saat tersebut sesuai neraca pada tanggal yang sama, yaitu untuk modal sahamnya 250 lembar, untuk per lembarnya 100.000 jadi 25 juta rupiah. Kemudian laba ditahannya ada 12.500.000 rupiah. Jadi jumlahnya 37.500.000 rupiah. Nah, dengan terjadinya transaksi tersebut, aktiva hutang dan hak-hak para pemegang saham pada PT Dhani adalah sebagai berikut. Untuk macam-macam aktiva 50 juta rupiah, macam-macam hutang 12.500.000 rupiah, dan untuk hak-hak pemegang saham untuk modal sahamnya 50 juta rupiah dan laba ditahan 25 juta rupiah. Jadi jumlah untuk hak-hak pemegang saham 75 juta rupiah. Nah, jika pada tanggal yang sama sesaat setelah terjadinya pemilikan saham PT Prambini oleh Dhani, disusunlah neraca konsolidasi, maka daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2001 yaitu sebagai berikut. Untuk debitnya, investasi saham pada PT Prambini untuk di PT Dhani-nya 37.500.000 rupiah, dan kemudian dieliminasi 100% untuk modal sahamnya 25 juta rupiah, dan dieliminasi lagi untuk laba ditahan 12.500.000 rupiah. Jadi untuk macam-macam aktiva dari PT Dhani 50 juta rupiah dan PT Prambini 45 juta rupiah, jadi totalnya 95 juta rupiah. Dan di akun kredit ada macam-macam hutang untuk PT Dhani 12.500 dan PT Prambini 7.500.000, jadi totalnya 20 juta rupiah. Kemudian modal saham PT Dhani 50 juta rupiah. Untuk modal ditahannya 25 juta rupiah, kemudian dieliminasi 25 juta rupiah. Kemudian laba ditahan PT Prambini 12.500.000 rupiah, kemudian dieliminasi lagi 12.500.000 rupiah. Nah, berikut untuk gambar jurnal eliminasinya. Nah, setelah itu jadilah di sini ada neraca konsolidasi PT Dhani dan perusahaan anaknya PT Prambini per 1 Januari 2001. Nah, di sini untuk aktiva ada macam-macam aktiva yaitu senilai 95 juta rupiah, dan untuk kewajiban dan ekuitasnya yaitu macam-macam hutang 20 juta rupiah, kemudian hak pemegang saham ada modal sahamnya 10 juta dan laba ditahan 25 juta jadi 75 juta. Jadi untuk total kewajiban dan ekuitas senilai 95 juta rupiah. Nah, berikut